Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua cara menganalisa tren untuk esok harinya. Jadi caranya yaitu kita menggunakan beberapa elemen indikator. Yaitu pertama kita menggunakan garis-garis moving average, yaitu dimulai dengan garis moving average 25 eksponensial ya. 25, 50, 100, 200. Lalu kita dibantu lagi dengan custom indikator supply demand warna merah dengan warna hijau. Lalu kita harus menarik garis Fibonacci. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dulu. Pertama-tama untuk menganalisa tren hari esoknya. Ini contoh di sini ya. Ini contohnya adalah penutupan hari Jumat kemarin. Yaitu satu kolom ini kita menggunakan M30 ya. M30 ini kalau satu kolom ini satu hari. Ini adalah penutupan market hari Jumat. Lalu kita ingin menganalisa hari Senin. Arah market akan kemana? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisa secara mayor trend dulu. Untuk day trade kita boleh melihat di H4. Nah ini H4 ya. Lalu H4 kita lihat dari keempat garis EMA ini, yaitu EMA 25, 50, 100, 200. Apabila masih berjajar, cantik seperti ini, yaitu EMA kecil, paling bawah, 25, 50, 100, 200, berjejer secara bagus. Dan kita bisa ambil suatu tool, yaitu kita boleh tarik tool kita ya, dengan menggunakan trend line. Kalau kita tarik dengan trend line, kita sudah menandakan bahwa market gold ini kecenderungannya masih turun. Kenapa? Karena pertama, kita berpedoman ke garis EMA-nya. Yaitu EMA-nya harga belum membreakout EMA 25, yaitu EMA terkecil dari 4 garis ini. Lalu, harga juga belum membreak garis trend line ini. Jadi potensi dia turun itu masih ada. Kecuali nanti kalau EMA ini udah di breakout minimal EMA 25 dengan 50 dan garis trend line ini di breakout, itu baru menandakan tren mulai berganti akan naik. Namun demikian, karena kita tradingnya di gold, walaupun secara mayor trend turun, yaitu kita melihatnya dengan bantuan indikator. Yaitu di sini harga masih berada di semua garis moving average. Kedua, harga masih berada di bawah trend line. Ketiga, harga juga di sini nanti akan tertahan oleh garis merah, yaitu garis supply. Lalu, kita beralih ke osilator. Kalau kita lihat osilator, di sini harga masih di bawah RSI dan MACD masih menunjukkan histogram yang negatif. Jadi, tanda-tanda harga masih akan turun. Lalu kita beralih ke time frame yang lebih kecil, yaitu di M30. Nah, kalau kita melihat di M30 ya teman-teman, yaitu penutupan di hari Jumat kemarin, yaitu harga berada di sini, yaitu di 1809, itu penutupan. Dan kalau kita ukur high ke low hari Jumat kemarin, ini high-nya angka 100, ini low-nya angka 0. Lalu kita harus melihat di situ ada angka 50% dari Fibonacci. Biasanya, walaupun secara mayor tren masih turun, tapi kalau kita lihat dengan time frame kecil, ini harga sudah mulai naik. Bisa saja naiknya itu untuk koreksi, untuk pullback, atau untuk retest saja. Karena nanti di atasnya ini kan masih ada nih, lihat di sini ada juga level-level supply-nya warna pink ini. Bisa aja nanti harganya tertahan di 127,2 atau 161,8. Kalau ini kita kasih satu garis lagi trend line ya, kita lihat di sini. Nih ya. Ini trend line. Tadi kan trend line H4 yang di atas ini. Sekarang trend line yang M30. Kalau kita lihat secara trend line ini juga akan membuat suatu halangan. Nanti kalau dia mau naik ke atas.
Lalu di sini kita lihat EMA juga masih berjajar bagus, mulai dari 25, 50, 100, 200. Dan EMA 200 ini juga biasanya menjadi suatu penahan yang kuat. Kalau dia mau naik, bisa saja nanti dia akan berhenti di level supply dan tertahan juga di daerah EMA 200. Oleh karena itu, asumsi kita untuk hari Senin, karena kalau kita ukur dengan Fibonacci, harga berada di atas 50%. Biasanya, jika harga penutupan berada di atas 50% untuk hari Senin, ini kan kita analisa hari Jumat ya. Kecenderungan hari Senin bisa saja harga akan naik dulu. Karena kita melihat di sini harga berada di 50. Kecuali hari Senin nanti setelah open market harga langsung ngungsep di bawah 50. Itu artinya tren akan turun. Tapi selama dia bertahan di atas 50% ini, itu harga mungkin akan naik, tapi naiknya bisa saja hanya untuk koreksi atau pullback saja. Karena secara mayor tren, kita lihat di H4 tadi, harga kecenderungannya masih turun. Bisa saja harga naik nanti di hari Seninnya, menjangkau sampai di garis trendline ini. Karena di trendline ini juga menjadi penahan gitu loh. Setelah ini nanti dia akan turun benarannya. Jadi cara analisa market untuk hari esoknya selalu begitu ya teman-teman. Ini yaitu kita ambil satu hari sebelum kita trading. Jadi kalau kita trading hari Senin, kita ambil data Fibonacci di high low-nya yaitu di hari Jumat. Kalau kita trading di hari Selasa, maka kita akan mengambil data high low-nya di hari Senin. Kalau kita trading di hari Rabu, kita akan mengambil datanya di hari Selasa. Pedomannya adalah kita melihat di sini, ini harga sebetulnya candle ini sudah melewati 2 moving average. Malah 3 malah ya. Yaitu moving average 25, 50, 100 ini sudah di breakout. Bisa saja nih harga ya pembukaan hari Senin ini harga langsung naik dulu. Tanda-tanda naik gimana? Yaitu harga sekarang ya kita lihat di sini berada di 3 moving average. Berarti hanya ada 1 moving average saja yang akan menahannya lagi, yaitu moving average 200. Sedangkan harga sekarang sudah membreakout 3 moving average yaitu 25, 50 dan 100. Jadi cara analisa ini hanya untuk kepentingan day trade saja ya teman-teman ya. Kalau untuk long term tidak cocok karena kita hanya menggunakan high low sehari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat penutupan di atas 50%, berarti hari esoknya kemungkinan besar harga akan naik. Lalu di mana kita ambil cut loss-nya teman-teman? Cut loss-nya kita tetap berpedoman pada Fibo 50 ini. Jika harga berbalik arah ke 50, kita cut loss lah. Sekitar di 38,2 nih, kalau kita mau cut loss. Biasanya kalau harga udah memotong ke Fibo 50, berarti harganya bukan malah mau naik, tapi harga akan turun. Bagaimana setelah kita cut loss di 38,2, harga akan naik lagi. Sering kan terjadi begitu market. Sewaktu kita cut loss, malah harga bukan turun, malah naik lagi. Bisa saja kejadian demikian, itu namanya market lagi sideways. Market lagi sideways itu biasanya bermain di angka 38,2 dan 61,8. Dia main-main di situ aja. Jika market sideways, sebaiknya Anda istirahat dulu. Apalagi ya, ingat ya, hari Senin biasanya market agak susah diprediksi. Berhubungan karena Sabtu Minggu kan tutup market. Hari Jumat karena banyak pending order yang dipasang, kadang bisa-bisa aja hari Senin langsung gap. Gap itu maksudnya langsung candle itu tidak nyambung di sini, langsung loncat satu candle ke atasnya. Yaitu namanya gap. Kenapa bisa terjadi gap? Karena banyak pending order yang sudah trigger, yang sudah done. Maka pending order itu kan besar, karena banyak trading yang gede-gede itu nanti akan mengakibatkan suatu gap. Jadi untuk menganalisa market esok harinya ya teman-teman, caranya begitu ya.
yaitu kita cukup melihat high low seharinya. Mungkin cukup itu saja ya teman-teman penjelasan saya ya yang sederhana, yaitu cara trading untuk day trade. Cukup sekian dan terima kasih ya.